wajib bersyukur kepada Allah bahwasanya malam ini kembali Allah takdirkan kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan tidak lupa kita teruskan dengan pengajian setiap malam Selasa dalam kajian ilmu tafsir yang mudah-mudahan amal ibadah kita yang senantiasa kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, masih pembahasan di suratul Fatihah ya. Sebagaimana kemarin kita masih membahas tentang masalah ayat yang pertama. Ini bisa digeser ke depan nih jamaahnya. Majuan dikit nah. Berjauhan begini kita. Situ santai. Sini aja. Maju. Biar enak. Ya. Sebagaimana kemarin telah dibahas, jadi ketika kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah pun secara tidak langsung dan tidak kita sadari bahwa Allah sendiri pun memuji kita. Bahwa kata Allah, hambaku telah memuji aku. Ternyata di dalam pujian itu kemarin sudah kita bahas bahwa kenapa kita ini mengartikan pujian itu segala puji milik Allah. Ternyata pujiannya itu banyak ya. Yang kita tahu kemarin pertama puji Allah ke Allah, puji Allah ke makhluk, yang ketiga puji makhluk ke Allah, dan keempatnya puji makhluk ke makhluk gitu kan. Ini bagian daripada segala puji yang empat ini kembali ke Allah. Semuanya lillah, milik Allah, tertentu untuk Allah, khusus untuk Allah gitu. Kemudian di dalam ayat yang terakhirnya Rabbil Alamina, kata Allah segala puji milik Allah itu karena memang Rabbil Alamina, yang menguasai seluruh alam kok. Memiliki semuanya siapa gitu. Yang mendidik, yang mengurus, yang mengarahkan, kan kalimat Rabbu itu kan begitu. Yang mendidik, yang mengarahkan, yang mengurus, yang menjaga, yang menguasai, yang memiliki, yang jadi Tuhannya seluruh alam itu Allah. Makanya disebutnya pun kalimat Rabbil Alamina. Ini kalau secara nahwu itu kan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak taksir killah sebetulnya. Kenapa disebutkan begini? Kan kalau seandainya jamak taksir kan berarti banyak tuh. Tapi kenapa disebutnya jamak taksir killah? Kalau killatun itu kan sedikit. Ternyata pemaknaannya itu, walaupun alam ini besar, makhluknya banyak di dalam, ternyata di hadapan Allah, itu ternyata tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini alam beserta istrinya tidak apa-apa. Makanya jamaknya pun jamak taksir killah. Banyak tapi sedikit. Bisa dibilang sedikit gitu. Masih besar keagungan Allah daripada kita. Bahkan kita berpikir Rabbil Alamina itu seluruh alam. Berarti alamnya banyak ini. Bukan hanya alam kita saja berarti. Makanya kan kalau kata ulama alam itu ada berapa tuh? Alam yang kita kenal itu kan paling dunia, kubur gitu kan. Sejatinya alam itu 7. Begini kalau 7. 7 nih. Mana? Yang pertama ada yang disebut alam ruh. Alam ruh, alam azali. Semua makhluk yang akan turun ke muka bumi ini, semua ruhnya itu berbarengan oleh Allah diciptakan. Bahkan ketika semua ruh sudah diciptakan, Allah tanya, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, semua ruh itu berkata, bala. Oke, ya Allah, iya. Itu semua bersaksi itu.
ruh siapapun sebetulnya. Mau ruh untuk Fir'aun barangkali, mau ruh untuk Abu Jahal barangkali, atau barangkali abu-abu yang lain termasuk Abu Janda. Ar-ruhnya itu sudah ditanya oleh Allah. Semua berkata, bala syahidna, kami menyaksikan. Nah, ketika turun ke alam dunia, kenapa bisa jadi berubah? Padahal dulu di alam azalinya ngaku Tuhan itu adalah Allah. Ternyata dua faktornya. Pertama, dari orang tuanya yang bisa membelokkan itu akidah. Dan yang kedua, faktor lingkungannya. Merusak. Makanya pantas kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Kesucian. Sejatinya orang tua, walaupun itu bukan muslim, ketika melahirkan anaknya muslim sebetulnya. Kenapa? Lantaran fitrah. Illa abawahu kata Nabi. Kecuali kedua orang tuanya. Mau menjadikan Yahudanihi, au Yansuranihi, au Mansanihi. Mau dijadikan Nasrani, Majusi, atau Nasrani. Orang tua. Beloknya satu akidah yang tadinya bertauhid ke Allah, begitu ke dunia kok jadi lain. Ternyata orang tua lah yang membelokkan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur ke orang tua kita yang telah membimbing kita, yang mengarahkan kita, mungkin bisa jadi menyepret kita tuh waktu kecil, salat loh, ngaji loh, gitu kan? Dulu memang pahit dicepret, tapi sekarang alhamdulillah berkat cepretan itu kita bisa mengenal Allah. Itu alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Alam juga itu. Masuk ke alam rahim ke situ. Berapa lama? Ya paling tidak kan, paling sedikit di rahiman itu kan 6 bulan. Paling sedikit kandungan itu kan 6 bulan. 6 bulan dikandung, keluar walaupun prematur. Bisa jadi tahan, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi yang jelas 6 bulan itu proses paling sedikit. Biasanya 9. Atau paling lama, ada yang paling lama. Ya. Mungkin ada yang paling lama dari 9 bulan di sini. Ada yang paling lama. Berapa? 2 tahun. Waduh, hebat benar ya. Dikandung 2 tahun. Begitu keluar sudah berkumis sudah. Ada macam begitu? Ada memang. Tapi dari sekian juta itu, ya paling 1. Jarang memang. Tapi ada. Salah satunya kan dalam riwayat Imam yang 4 itu kan Imam Malik itu, yang pertama yang lama dikandungnya. Tapi begitu keluarnya cerdas. Kalau ada anak yang dikandung lama seperti itu istimewa. Istimewa. Tapi kalau misalkan lebih dari 9 bulan itu banyak gitu. 10 bulan, 11 bulan, anak saya aja 12 bulan baru keluar. 12 bulan. Itu banyak kalau seperti itu. Tapi biasanya 9 bulan. Nah itu di situ, kalau tidak ada peranan Allah yang memiliki, tidak ada peranan Allah yang mengurus, tidak ada peranan Allah yang mendidik, maka siapa yang akan bisa menggantikan itu? Siapa yang menjamin bisa hidup di alam situ? Bukan main itu. Gelapnya minta ampun. Makanya begitu ke alam dunia, nangis dia. Kenapa? Kaget. Dari gelap ke terang gitu. Itu bagian daripada tanggung jawab Allah. Kita begitu sudah keluar anak, 1 hari 2 hari repot kita ngasih makan. Allah 9 bulan di situ nggak ngurusin siapa-siapa. Nih hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan jaminan di situ. 9 itu alam. Alam rahim disebut. Yang ketiga alam dunia. Sekarang nih begitu beres selesai proses di alam rahim, keluarlah kita. Maka ketika kita hidup sekarang ini adalah alam yang ketiga yang kita hadapi. Alam fana disebutnya ini. Alam penuh kerusakan. Karena memang di dalamnya kerusakan akibat maksiat, kerusakan akibat pembunuhan, kerusakan akibat maling, kerusakan akibat kekejian, kerusakan akibat peperangan. Itu semua alam fana. Bahkan bisa jadi fananya ini alam akan dirusak sendiri oleh Allah. Imma dengan tsunami, dengan angin topan, atau barangkali dengan angin penghabisan nanti. Habis sudah. Selesai proses kita di alam fana, lalu masuklah ke alam yang keempat. Masing-masing semuaan akan ke sana. Apa itu? Alam barzakh, alam kubur, alam keempat. Semuaan yang bernafas, yang pernah hidup di muka bumi, pasti harus ke sana.
Makanya bahasanya pun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, dha'iqatul maut, mencicipi mati. Kalimat maut ini cuma satu, tapi penyebabnya banyak. Kalau matinya cuma satu, penyebabnya ini yang banyak. Penyebab karena tertabrak, penyebab karena penyakit, penyebab karena corona, itu sebabnya aja. Tapi yang jelas itu semuaan mati. Dan orang yang mati berarti sudah putus. Orang yang mati berarti sudah selesai proses di dunianya. Orang misalkan mati karena dibunuh. Oh, kalau nggak dibunuh dia pasti hidup. Nggak juga. Memang dia harus selesainya di situ. Cuman sebabnya dia mati harus seperti itu. Wah, kalau nggak ada corona mungkin nggak ada mati. Nggak juga. Itu sebabnya saja. Orang meninggal karena corona memang sudah waktunya dia meninggal. Cuman sebabnya dia meninggal dengan itu. Makanya Allah tekankan sekali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut itu, setiap yang bernapas pasti akan mencicipi mati. Cuman waktunya Allah sendiri yang tahu. Makanya ini rahasia yang tidak diberikan kepada siapapun meninggal itu. Hanya sedikit saja yang masalah urusan itu ya ada yang tahu. Ulama, para nabi, orang soleh itu biasanya ada yang tahu. Kenapa? Supaya kita ini berhati-hati. Kalau seandainya kita dikasih tahu urusan mati, kapan terjadinya, jam berapa, pasti kita ini akan siap-siap. Sebelumnya bisa jadi ngaco dulu. Kenapa ngaco? Loh, aku matinya orang masih lama kok. Tapi karena tidak dikasih tahu, makanya harus siap-siap. Istiqdad bil maut. Siap-siaplah untuk mati. Dengan amal soleh, berbuat baik, kewajiban kita laksanakan, apa-apa kita laksanakan. Nanti dipanggil, sudah siap. Yang paling bahaya itu sebelum kita ini bertobat, dipanggil oleh Allah. Nah ini bahaya. Makanya tidak dirahasiakan oleh Allah, tidak dikasih tahu. Bahkan kalimatnya pun kullu nafsin. Kullu itu kan dimana kul. Kullun itu kan kalau dalam bahasa mantik, itu ada kul majmu, ada kul jami'. Kalau kul majmu, kullun memang, keseluruhan memang, tapi ada pengecualian. Itu kul jami', kul majmu disebut. Lain kalau kul jami tidak ada pengecualian sedikit pun. Contoh. Kul majmu ini. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan yang setiap yang sesat finnar, neraka. Apakah pertanyaan kita? Apakah setiap yang bid'ah itu finnar? Kan belum tentu kan? Kenapa? Karena tidak setiap semua yang bid'ah itu finnar. Ada yang bid'ah justru surga. Makanya kita telisik. Kalau seandainya kita ini mensatukan semua perbedaan itu finnar, bahaya. Makanya di sini dikaji oleh ilmu mantek. Kulnya kul apa dulu? Di situ kulnya bukan kul jami, tapi kul majmu. Artinya ada yang keluar dari situ yang tidak akan jadi finnar. Kenapa? Karena ini mafhum, bukan mantuk. Karena ini kan mantuk. Ketika ada mantuk pertomongan, ceritaan, berarti ada pemahaman. Ketika pemahaman itu terjadi, berarti harus ada jawaban. Anda menyebut saya ini bid'ah, benar. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya tidak bid'ah dan itu masuk benar juga? Jadi tidak semuanya yang disebutkan bid'ah itu bisa jadi benar. Apalagi kalau seandainya kullu dhalalatin benar ini disamaratakan dengan orang-orang yang pikir benar, takdir benar. Woi, ini bahaya ini. Kalau mengartikan hadis seperti ini. Takdir benar. Itu pokoknya yang benar-benar. Nah, kayak neraka punya nenek moyang aja. Jangan. Karena ada sesuatu yang keluar daripada bina itu tidak benar. Seperti misalkan, Bapak baca Quran. Saya tanya, itu Quran ada nggak di zaman Nabi? Hah? Qurannya ada, tapi dibukukannya belum. Berarti setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Benar nggak? Alhamdulillah dari orang yang ada Quran disebut bid'ah. Bid'ah
memang tidak ada di zaman Nabi, tapi bid'ahnya dia tidak Ibnu Hajar menyebutkan kalimat bid'ah dibagi. Ada bid'ah mandubah, bid'ah wajibah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Dibagi. Ada yang bid'ah tidak ada di zaman Nabi, tapi wajib diadain. Bid'ah wajibah. Mana? Seperti ini. Quran. Kalau tidak diadain, dibukukan itu Quran. Repotnya kita sekarang. Gak mengenal kita huruf, gak mengenal kita bacaan, gak mengenal kita surat, gak mengenal sejarah. Lo yang sudah dibukukan aja kita gak bisa-bisa. Sudah dibukuin ini. Karena terjadinya pembukuan Quran itu di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulin tuh ayat-ayat Quran, tapi belum selesai, keburu meninggal Abu Bakar. Pergantian lagi khalifah yang kedua Sayyidina Umar, dikumpulin lagi semua Quran. Belum selesai proses itu, Sayyidina Umar pun dipanggil oleh Allah. Barulah periode ketiga, naik khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman, dikumpulkan lagi proyek pengumpulan Al-Quran, barulah di situ dijadikan oleh Sayyidina Utsman, dijadikan empat. Satu oleh Sayyidina Utsman, yang satu di Madinah, yang satu diambil oleh Siti Aisyah, yang satu dibawa oleh Sayyidina Ali. Bahkan yang Sayyidina Utsman itu kan sampai saat ini masih ada berlumuran darah. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman dibunuh lagi baca Quran. Gak ada di zaman Nabi, tapi harus ada. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahwu, gak ada di zaman Nabi, tapi harus ada. Kalau seandainya tidak ada ilmu nahwu, gak bakalan bisa kita baca Quran dulu. Ilmu tajwid itu gak ada di zaman Nabi. Tapi mesti bisa kita ilmu tajwid. Karena ini bagian daripada tahsinul Quran, agar bisa baik bacaan itu dengan tajwid. Kalau tidak dibukukan ke tajwid. Makanya saya katakan, bid'ah tidak semuanya dolalah, dan dolalah tidak semuanya bid'ah. Tidak masjid enak begini. Apa ini nggak bid'ah? Bid'ah ini masjid. Zaman Nabi masjid gimana? Nggak semegah begini. Biasa aja, apalagi karpet merah. Tapi sekarang boleh kan diadain ini? Boleh. Bid'ah tidak ada zaman Nabi, tapi mantul sunnah. Memperlihatkan Islam hebat, luar biasa. Digayain, pakai ornamen, cantik, pakai AC. Adem luar biasa. Diademin, dicantikin, masih aja orang yang nggak mau masjid. Apalagi masih kaya dulu. Makin ogah aja. Ayo. Itulah. Habis waktu belum bahas itu. Cukup dua aja. Jadi ketika kita ini sudah hidup di alam tanah ini, pasti semua akan balik ke situ. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut beda dengan kuliah. Kalau tadi kul majmu itu masih, tapi kul jami tidak ada semuanya. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas dha'iqatul maut akan mencicipi mati. Di mana letaknya perbedaannya? Setiap 8 kulun ada lagi korenah disebutkan di belakang, maka berarti kul majmu. Tapi kalau di sini kul jami tidak disebutkan lagi. Makanya tidak ada pengecualian. Pokoknya yang bernapas ikan siap-siap. Gitu maksudnya. Tidak ada pengecualian lagi. Kecuali boleh nggak akan mati. Nah, nggak bisa. Itu ada nabi yang tidak mati sampai saat ini. Tapi kan ujung-ujungnya meninggal juga nanti. Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, kan belum tuh. Nabi Isa alaihissalam, kan belum. Tapi kan pada akhirnya meninggal. Malaikat itu semua meninggal. Malaikat peniup song-song alam itu sama juga mati itu. Semua pokoknya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kan gitu. Setiap segala sesuatu halikun akan rusak. Illa wajhah, kecuali dat Allah. Tidak rusak. Alam masuk. Selesai kan di situ? Belum. Ada lagi alam yang kelima. Alam mahsyar. Masuk ke alam mahsyar. Dikumpulkan semua manusia yang ketika itu sudah mati di alam mana ini, begitu nanti sudah selesai kiamat, dibangkitkan dikumpulkan semua di alam mahsyar, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir semua kumpul. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keadilan Allah, pertimbangan amal. Yang ketika di dunia dia baik-baik terus amal soleh dia lakoni, semuaan itu kan perlu dikasih imbalan oleh Allah. Nanti ketika itu sudah selesai dikasih oleh Allah. Atau sebaliknya ketika di alam mana dia bikin kerusakan,
membuat orang. Pokoknya setiap ada dia tidak nyaman orang itu. Ketika nanti dia milik kiamat, diadili oleh Allah. Semua dikasihkan. Diadanya alam mahsyar, pertimbangan amal baik, amal buruk. Ketika selesai di alam mahsyar, baru alam yang keenam. Masuk. Ketika ini orang ternyata perbuatan baiknya lebih dominan daripada perbuatan jelek, berarti masuk ke alam khulud fil jannah. Alam surga berarti. Ketika ada orang yang sebaliknya, ternyata kelakuannya ini bertolak belakang dengan kebaikan, maka berarti masuk ke alam yang ketujuh, alam khulud fil nar. Ini. Semua masuk. 7 alam. Kita baru 3 nih. Berarti 4 lagi. Tapi yang jelas jangan yang ketujuh lah. Kita cukup sampai yang ke-6 aja masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, surga. Mudah-mudahan kita bertahan begitu dah. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan sampai ada yang ketujuh. Pokoknya jauh. Nah, itu yang menguasai siapa? Tidak ada yang menguasai selain Allah. Semua. Baik ketika alam rahim ataupun alam sekarang ataupun alam nanti, kan Allah juga semuanya mengurus. Allah semuanya mentakdirkan. Makanya Allah sebutkan Rabbil Alamin yang menguasai seluruh kami. Takut kan kalau lihat seperti ini? Makanya ketika kita ini dihadapkan dengan ini, ketakutan timbul bahwa ini seolah-olah menjadi ancaman bagi kita, tapi Allah berikan kasih sayang dengan kita. Datangkan ayat yang ketiga, kata Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih. Bentuk apa ini diberikan oleh Allah setelah Rabbil Alamin? Ancaman, lalu datang kasih sayang. Ini memberikan kepada kita bahwa sejatinya Allah itu tidak sepikiran kita. Tidak sekejam pikiran kita. Memang Allah akan menyiksa orang yang tidak patuh. Tapi pemikiran kita itu jangan sampai Allah itu kejam tuh gitu. Enggak, justru Allah ini lebih dominan. Kasih sayangnya lebih besar daripada ancaman yang itu. Bahkan saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangankan ini. Orang ini hidupnya baik sampai akhir hayatnya. Ini jelek saja. Jelek sampai akhir hayatnya. Tapi begitu menjelang akhir hayat, tobat ke Allah. Kan masih terbuka. Ini Rahman Rahimnya Allah. Kalimat Rahman Rahimnya Allah. Makanya disebutkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalimat Rahman Rahim itu diambil daripada Dir-Rahmah, Rahimah. Ini disebutnya Lil Gharabah disebutnya. Ini dibangun dua kalimat ini daripada kalimat Rahimah. Ini alam Lil Gharabah disebutnya. Artinya untuk memberikan kepada kita bahwa pengertian Rahman Rahimnya Allah itu sungguh lebih luas daripada segala-galanya yang kita pikirkan. Rahimnya Allah. Suatu ketika baginda Jibril pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasul, beritahukan kepada umatmu. Ini Jibril ngomong. Kalau seandainya umatmu itu berperilaku buruk sepasang hidupnya, pokoknya semasa hidupnya dia jelek ke Allah, maksiat ke Allah, tapi setahun lagi dia mau mati, tobat ke Allah, maka Allah akan ampuni umatmu. Ini kan hebat. Bayangkan 60 tahun kita hidup, begitu setahun lagi mau mati, tobat dulu. Diampuni oleh Allah yang 60 ke sana. Padahal 60 tahun itu bukan waktu sedikit, benar kan? Tapi apa coba Rasulullah? Kata Rasul, ya Jibril, kalau memang setahun lagi umatku mau diampuni, kelamaan Jibril. Kelamaan. Umatku itu banyak yang lalai, coba balik lagi Jibril. Sampai pada akhirnya datang lagi Jibril, ya Rasulullah, beritahukan kepada umatku, jikalau seumur hidupnya dia maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, sebulan lagi dia mau mati, taubat ke Allah, maka Allah akan ampuni. Setahun dari sebulan. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Tapi Jibril, tolong sampaikan, sebulan pun masih kelamaan. Masih kelamaan. Coba balik lagi. Sampai akhirnya datang lagi Jibril, ya Rasulullah, beritahukan kepada umatmu, andaikan umatmu itu bermaksiat seumur hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seminggu lagi dia mau mati, taubat ke Allah, Allah ampuni dia. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, seminggu pun masih kelamaan. Coba balik lagi.
Datang lagi Jibril. Ya Rasulullah, beritahukan kepada umatmu. Kata Allah, andaikan dia bermaksiat seumur hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sehari lagi dia mau mati, tobat ke Allah, maka Allah akan buka pintu tobat. Coba, sehari lagi. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, sehari pun masih kelamaan. Umatku itu kadang-kadang sehari lagi mau mati, masih sempat-sempatnya mabuk. Padahal sehari lagi mau mati. Coba ada ke sana. Balik lagi Jibril. Setelah selesai, kata Jibril, ya Muhammad, kata Allah, beritahukan kepada umatmu, andaikan seumur hidupnya dia bermaksiat ke Allah, lalu 1 jam lagi dia mau mati, bertobat ke Allah, Allah ampuni seluruhnya. Apa katanya Rasulullah? Ya Jibril, 1 jam pun masih kelamaan. Umatmu itu kadang-kadang 1 jam lagi mau mati, sempat-sempatnya korupsi dulu. Padahal 1 jam lagi habis itu ditembak. Coba balik lagi. Balik lagi Jibril. Begitu sudah selesai, datang lagi. Ya Rasulullah, kata Allah, ini yang terakhir. Ada bisa lagi di mana? Teman-teman lagi nih. Beritahukan kepada umatmu, andaikan umatmu bermaksiat seumur hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sebelum napasnya ditenggorokan bolak-balik, dia tobat ke Allah dalam hatinya, maka Allah terima tobatnya. Masya Allah, kharra sajidan syukran lillah. Rasulullah langsung tersentuh sujud ke Allah. Lantaran pintu tobat bagi umatnya, pintu tobat bagi kita masih terbuka luas sampai di tenggorokan. Lalu bagaimana caranya kita ini bertobat sampai di situ? Ketika umat Nabi Muhammad menyesal dalam dirinya, sementara dirinya sudah tidak bisa lagi melakukan istighfar, mulutnya tidak mengucapkan lagi istighfar, lalu dia pun tidak bisa sholat taubat, tapi dalam hatinya ada timbul penyesalan. Berlinang air mata, padahal nafas sudah di sini. Berlinang air mata, nyesal dengan apa yang pernah terjadi semasa hidup. Maka di situ pintu tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya pantas kata Nabi, man taba qabla an yughargir qablahu Allah. Siapa orang yang bertobat ke Allah sebelum yughargir itu nafasnya di sini, qablahu Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Jadi kan rahman rahimnya Allah. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan memvonis orang. Dikit-dikit neraka. Jadi ahli neraka, itu ahli neraka. Lantas yang ahli surga siapa? Lagian kalau orang itu disuruh kita ini neraka, semua neraka, pian akan berani sendirian di surga. Surga itu terlalu luas, bro. Luas surga itu kalau sendirian nggak enak. Nabi Adam aja kedinginan itu sendirian. Perlu rame-rame. Surga itu ajak-ajaklah kita gitu ya. Ajaklah yang suka Yasin ajak, yang suka takbir, baca berjanji ajak semua. Jangan dinerakan-nerakan. Itu. Jadi apa ya? Kalau seandainya pemahaman cuma seperti itu, kan menutup pintu taubat seolah-olah. Padahal Rasulullah sudah diberitahukan oleh Jibril bahwa pintu taubatnya umat Nabi Muhammad sampai di situ. Bukankah kita sering mendengar ada seorang pelacur kok bisa masuk surga? Ada seorang yang bermaksiat ke Allah seumuran hidupnya kok bisa masuk surga? Bahkan sebaliknya ada orang yang 500 tahun beribadah ke Allah justru masuk neraka. Kan ini sering kita dengar antara marsisoh dengan pelacur itu. Untuk apa? Ini iktibar pelajaran bahwa kita ini semasa hidup harus penuh dengan hati-hati. Sejatinya yang memasukkan surga dan neraka itu kan hakikatnya Allah. Makanya orang yang masuk surga itu kan lantaran rahmat Allah, bukan lantaran ibadah. Kalau memang rahmat Allah yang biasa memasukkan orang ke dalam surga, berarti seorang yang tidak pernah ibadah pun bisa jadi masuk ke surga. Lantaran rahmat Allah. Bukankah Majusi itu beribadah ke apinya berapa lama itu? Tapi ujung-ujungnya masuk surga. Sebaliknya Marsiso 500 tahun dia beribadah, tapi ujung-ujungnya su'ul khatimah. Makanya di sinilah letaknya padul Allah Rahman Rahimnya Allah. Gitu. Makanya kata Nabi, irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah kalian dengan makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit pun akan kasih sayang dengan kalian. Gitu. Kita kalau seandainya di muka bumi ini sayang dengan makhluk yang ada,
maka makhluk yang di langit pun akan sayang dengan kita. Karena berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi tidak dikenal di langit. Kami masyhurin di dunia, majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi di langit tidak terkenal. Bahkan sebaliknya, kami majhulin fid dunya, berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia tapi masyhurun fis sama. Itu masyhur di langit. Orang dunianya siapa yang tidak kenal dengan Sidin gitu. Tapi di langit malaikat tidak ada yang kenal dengan dia. Kenapa? Lantaran semasa kenalnya di dunia, cuman kenalan dengan makhluk dunia saja. Tapi itu pun dia kenal hanya bisnis-bisnis doang gitu. Soal kasih sayangnya tidak ada. Terkenal memang, terkenalnya tapi kejamnya. Kan itu terkenal tuh. Di dunia terkenal tapi di akhirat tidak. Tapi berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia itu. Tetangga sebelah aja nggak kenal, tapi di langit, ini orang masuk. Banyak yang begitu kan? Ada di zaman Nabi orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi masyhurnya sampai ke langit. Itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Lantaran kasih sayang yang ditempatkan. Kasih sayang inilah yang tentunya kita pun juga harus ada. Makanya Allah memberikan contoh melalui lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa kita pun juga harus punya rasa kasih sayang. Jangan kita hidup di dunia tapi kasih sayang tidak ada. Kasih sayang tidak ada. Kasih sayang, bahkan kasih sayang kita ini bukan hanya dengan makhluk manusia saja. Hatta sampai semut sekalipun. Kan kalau memang tidak menyakiti kita kan tidak boleh dibunuh. Kalau memang tidak menyakiti. Bahkan dalam satu sejarah Sunan Bonang itu ketika bertemu dengan Sunan Raden Said, yang ketika itu masih jadi Raden Said, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, kan dulunya Payaman kan, Sunan Kalijaga. Begitu ketemu di Salatiga, di situ kan didorong. Begitu didorong tersungkur, beres tersungkur nangis Sunan Bonang. Kenapa nangis? Bukan lantaran dorongannya Kanjeng Tuan Said ini yang mendorong, yang menjadikan beliau nangis. Tapi beliau nangis ini hanya satu rumput yang tercabut. Lantaran ada rumput tercabut sampai dia nangis. Kenapa? Lantaran dia tahu bahwa rumput ini sedang berzikir ke Allah. Sedang bertasbih ke Allah. Sekarang tercabut, berarti mati sudah zikir. Coba sampai ke situ orang. Lain pangkatnya Allah. Lain kalau kita ngalih babat aja sudah. Itu bagian daripada itu. Makanya kan Tuhan bisa tahu ke situ karena memang Allah sendiri yang menyebutkan kata Allah, "Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Termasuk berarti rumput tadi. Makanya lah tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Begitu. Itu salah yang iman sini. Ya. Nah, inilah Rahman Rahimnya Allah yang perlu kita dari. Karena Nabi menyebutkan taqallakum min akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak. Artinya apa? Menurut dengan akhlak dari Quran. Cukup sudah, habis. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Walaupun satu ayat, tapi luar biasa untuk kita mengambil iktibar pelajaran hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memberikan hidayah, inayah, kekuatan bagi kita agar kita pun diberikan hidup yang baik dan akhir hayat yang baik, menjadikan kita husnul khatimah. Demikian kiranya adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una. Faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. توسلنا بتعلمه توسلنا بتعلمه أنت الرزق الواسع وأنت الرزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله